Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Kali ini gue akan memberikan sebuah tips. Belum berisik amat sih. Memberikan sebuah tips bagi kalian yang baru mau membeli sebuah motor, tapi duitnya ya pas-pasan lah istilahnya, dan akhirnya beli motor second. Tapi nggak tahu nih posisinya, kalian nggak tahu nih posisinya beli motor second tuh kayak gimana sih. Nah, ini gue kasih tipsnya nih. Tipsnya singkat, nggak singkat juga sih, akan lama sih, ya udahlah, yang penting kalian dapat ilmu. Sorry nih, gue belok. Oke, langsung aja. Yang pertama pasti berdoa dong. Kalian mau ngambil sebuah kendaraan untuk kalian pakai setiap hari. Terus langkahnya yang pertama, cari di marketplace dan harus tahu harga pasaran ya. Jangan sampai nanti pas lawan keterlaluan, kasihan pemilik motornya. Oke, cari di marketplace. Kedua, kan kalian chat tuh, kalian minta nomornya, kalian minta kontaknya, alamatnya, tanya saat itu juga bisa nego atau enggak nih. Pastinya bisa lah, walaupun tipis-tipis, tapi usahakan jangan nego saat itu juga. Kalian harus pastikan motornya kayak gimana. Nah, di situ kalian bisa nego, baru bisa nego dah istilahnya. Ini gue ngeliatin motor aja ya, gue bingung mau videoin apa. Nanti gue kasih tahu dari motor ini yang gue cek apa aja. Terus yang pasti tanya alamat, saat itu juga tanya minusnya. Kalau misalnya pemiliknya nggak kooperatif, biasanya langsung aja cek. Nah, kalian ya harus cari alternatif 1 apa 3 lah istilahnya gitu, karena kebanyakan kalau dia ngomong kayak gitu unitnya agak kurang sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa sih, kalian cek aja. Jadi tapi kalian harus punya opsi-opsi gitu. Terus yang ketiga, gue lupa sampai yang ketiga, usahakan tidak cek unit sendiri. Ingat, kalian harus bawa teman, minta anterin teman. Nah, walaupun teman kalian tidak ada kendaraan pribadi, tetap ajak teman. Walaupun dia tidak tahu tentang mesin, tetap ajak teman. Karena fungsi teman itu ada fungsi lain intinya. Intinya ada fungsi lain nggak? Kayaknya ada fungsi lain. Walaupun, oh ya, gue sampai lupa. Kalau misalnya kalian naik kendaraan umum, jangan lupa bawa helm ya, karena tidak semua penjual itu ngebonusin helmnya, kan namanya juga motor bekas. Yang keempat, setelah sampai lokasi, yang utama itu fokus sama motornya. Kalian lihat motornya dari segini kan langsung kelihatan nih. Misalnya kalian datang nih, langsung aja gini. Nah, pemilik motor ngomong apapun jangan terlalu fokus. Sebenarnya di sini nih fungsi teman kalian, supaya bisa diajak ngobrol sama pemilik motor, sehingga kita bisa fokus liatin motornya. Udah amat dah ngomong pemiliknya ngomong apa, kalian fokus aja, biar teman kalian yang handle pemiliknya. Karena biasanya pemiliknya itu jadi kayak ada sih yang nyembunyiin dengan cara ngobrol, terus jadi kita nggak fokus tuh yang minusnya apa. Pas lagi mau minus itu langsung ngobrol, oh ya mas gini-gini. Nah, itu agak sedikit ngeselin sih gitu. Oh ya, ini tipsnya berlaku untuk motor bebek, moped, sama motor matic. Moped tuh kayak NMAX gitulah. NMAX itu mah matic sport. Jupiter MX kayak gitu. Jupiter MX King. Nah, itu moped maksudnya. Masuk ke moped. Kalau misalnya motor sport, motor firing tuh beda lagi, ntar gue bikinin videonya dah. Karena pengecekannya beda itu. Terus yang kelima, minta pemilik motornya nyalain kendaraannya.
lampunya. Ya kunci gue mana lagi? Ah udahlah, pokoknya minta pemiliknya nyalain. Tapi jangan fokus ke mesinnya dulu, biarin aja mesinnya nyala, biar supaya si mesinnya panas. Itu ada trik lain, intinya biarin aja mesinnya panas dulu. Terus kalian pindah ke depan untuk fokus. Ya, dikunci lagi. Kita gua kunci dulu. Nah, ini nih. Posisi mesin kalau yang lu cek nyala nih ya. Kalau ini sih kalau lu mau cek halus bro, dengerin suaranya. Halus kan? Promosi sekalian. Nah, kemudian pas nyala, kalian cek sini. Nih. Tunggu gue lurusin dulu. Sorry pakai kaki. Nah, kalian cek sini. Fokus. Motornya bekas jatuh atau cuma nyenggol atau benar-benar jatuh parah. Lihatnya di sini. Kalian fokus ini nih. Stangnya lurus nggak? Maksudnya kalau misalnya Matic yang lain sih gampang sih, batoknya langsung lurus sini. Mau lurusin gini nih. Nah, pokoknya stangnya benar-benar lurus. Nah, kalian samain ininya. Nih. Si ini sama sini lurus nggak nih? Biasanya ada runcing dikit nih. Pokoknya lurus nggak nih? Sini terus ke garis ban itu lurus nggak? Ini ada garis depannya, ada garis ban tengah kan ya? Ada sih yang nggak ada, pokoknya bannya lurus dari tengah ban ke sini juga kelihatan sih biasanya. Nah kalau misalnya mereka nggak lurus, ini nggak lurus nih, stangnya lurus tapi ini gini misalnya dikit nih kelihatan nih, atau stangnya lurus, ininya lurus, ini bengkok dikit, ini di sini, ini agak ke sini, dipastiin itu segitiganya udah kena. Berarti motor emang bekas nabrak lah, bekas numbur misalnya gitu ya, pasti segitiga kena, dan itu biayanya nggak murah untuk perbaikinya. Terus cek nomor 6, cek yang ke-6 sorry, yang ke-6 cek ini rasa ini, terus ini, wah ini masih halus banget bro. Kanan kiri lu cek, halus apa kasar. Itu fungsinya untuk apa? Kalau motor jatuh, ini pasti kena nih. Ini pasti kena nih, ini pasti kena. Nggak mungkin nggak kena, pasti kena. Kalau misalnya sampai benar-benar parah, ke geseknya, berarti emang jatuhnya parah banget itu. Kemudian nomor yang ke-7, cek sini. Cek bodi sini. Parah enggak? Atau ada lecet apa enggak? Nah. Sini. Ini parah enggak, ada enggak, lecet apa enggak? Sini. Terus yang sini. Parah enggak, ada lecet apa enggak? Lihat ini sini. Nih. Nah, ini yang paling jelas di sini. Biasanya kalau misalnya emang jatuhnya keras benar-benar parah, di sana rusak, di sini itu sampai keguling, kalau di sini rusak, di sini hancur pokoknya, dan di sini juga nggak bisa ada apa-apa, ini pasti hancur. Ini juga nih udah pasti kena. Kalau yang ini ya sama aja sih, ini itu pasti kena hancur kalau sampai jatuhnya parah ya. Terus kalau misalnya ada lecet-lecet kayak misalnya gores-gores dikit lah gitu, itu
Mana ya? Di sini ada juga sih namanya motor bekas, mungkin nggak ada. Mana ya? Nah ini nih, ini kelihatan nggak sih? Gua video ini gimana nanti? Oke, beres. Gitu. Ini masih wajar lah. Ini mau anaknya mukul kali ini, atau dia serempet atau apa, itu masih wajar. Itu bisa dihilangin, nanti gue buat videonya. Antara mesin Dove sama mesin yang glossy itu gue tahu caranya. Ntar ya, tungguin aja videonya ya. Terus kita ke berapa tadi? Ke 8, 7 kan tadi ya. Body ke 8. Cek kelistrikan. Itu caranya yang sering sih gue seringnya gini nih. Nah tadi mesin juga udah panas kan, biarin aja, matiin dulu. Klok, lo matiin. Kemudian lo nyalain, lo hidupin, lo matiin, lo nyalain, lo hidupin, lo matiin, terus sampai 3 kali. Lo nyalain, lo hidupin, udah biarin aja sampai hidup, sampai lama. Fungsinya apa itu? Lo bisa ngecek akinya tekor apa enggak. Kalau misalnya dia sampai 3 kali dia tato kik, akinya bermasalah. Biasanya 2 kali 3 kali itu masih enggak masalah, tapi yang ketiga, wah tuh berat tuh si aki. Kalau ini ya lo tahu sendiri, nyala tadi. Nah, ini kan mesin masih nyala. Lo cek panel-panel, gue kenapa jadi turun sih? Panel-panel kayak tadi kan aki udah. Terus oh ya, lampu dekat, lampu jauh. Oh nggak nyala. Oh ya kan mati ya. Ya udah, pokoknya lampu dekat lampu jauh nyala apa enggak ini juga nggak kelihatan kalau misalnya gue nyalain. Kemudian klakson. Pokoknya lu cek panel listrik ke semuanya. Kalau ini kan ada idling stopnya, lu nyalain, dia mati nggak berapa detik. Terus hazardnya tadi starter bisa, tuh lampu sen, lampu jauh dekat udah tadi. Udah sih itu panel-panel listrik kayak gitu sih. Oh ini, kalau ini kan ada nih si ininya nih. Susah amat sih. Nah ini nih listrik ini nih, yang buat charger itu hidup apa enggak. Kalau si pemiliknya punya sih ya enak, bisa ngetes gitu. Kalau nggak punya ya repot. Terus kita pindah ke nomor 9. Lihat kilometernya. Nih kilometernya. Ini tahun 2018. Kilometernya berapa? Kilometer berapa? 30.900. Wajar nggak? Ya wajar sih. Karena kalau misalnya gua perbandingannya motor standar itu setahun 12.000, ya udah kalian aja masih dapat nggak sekitar segitu kiraan gitu. Karena rata-rata orang Jakarta istilahnya pemakaian kendaraan bermotor itu 12.000 per tahun kurang lebih. Ada yang 15 sih, ada yang 10 malahan karena deket-deket jaraknya. Terus ada yang nanya, bang ntar gimana bang kalau misalnya videonya di reset? Nanti gue buatin videonya, tapi yang gampang sih gini aja. Nih, lo lihat sini, nih, lo cek sini nih. Kalau ternyata di speedometernya angkanya 4.000 atau 5.000, tapi sini udah jegong. Nih, ini singkat aja ya, udah jegong. Nah itu dipastiin speedometernya ya entah sih gimana bentuknya di reset apa gitu, tapi gue selalu nggak akan ambil kalau itu, karena udah pasti itu jauh dari perkiraan. Karena rem itu di angka 2.000 nggak akan sejegong kayak gini. Ini karena 30.000 jelas. Nah itu sih, tapi kan disc brake bisa diganti bang, harganya paling 200.000, 100.000. Nah nanti gue buatin video yang detailnya, walaupun video singkat ntar gue buatin detailnya. Nah yang sekarang lanjut ke nomor 10.
baru ke mesin nih. Mesin kan panas nih. Nah, kalian cek dulu bawahnya di sini. Biarin aja, biar si pemiliknya masih matiin, lo nyalain lagi, Pak, biar ya ditanya nyalain aja gitu. Kalau dimatiin berarti ada sesuatu nih dari si mesinnya nih, kenapa orangnya malah matiin. Lo cek sini. Ini kering apa basah? Cek sini. Jangan dipegang ya, panas. Oh, kelihatan sih dari sini juga kelihatan tuh, dari sini. Lo cek. Ada kayak, kalau kotor sih lebih gampang sebenarnya. Jadi kalau oli kotor itu kelihatan dia nyebar cairannya. Terus kayak ada tetes-tetesan dari ini enggak, dari si radiator. Dari radiatornya ada tetesan enggak, ada sininya. Kayak gitu. Kemudian baru lihat di knalpotnya. Ini motor mati ya, nggak ada apa-apa lah. Ini motor juga sehat. Ngebul atau enggak? Kalau misalnya ngebul tipis, dipastikan itu udah kena tuh ring sehernya tuh. Nah, kalau misalnya ngebulnya udah bener tebel banget, nah itu udah pasti sehernya udah baret parah. Terus bang, kalau negonya gimana sih? Gue pikir juga walaupun tipis apa tebal tetap aja, karena bongkarnya itu jasanya mahal. Si ring sama seher itu harganya tuh nggak terlalu jauh bagi gue, tapi bongkarnya itu yang mahal. Jadi negonya agak lumayan juga, tetap aja sih walaupun bilang kan cuma ngebul tipis doang paling ring seher, kayak kan bongkarnya mahal bro. Nah kemudian, aduh gue lupa pegang ngosan apa lagi tuh. Ntar dulu, gue mikir dulu. Oh ada bunyi aneh nggak di mesin sini? Oh di sini bisa ngorok kalau misalnya si apa sih namanya, si CVT yang agak bermasalah bisa ngorok krok kali gitu. Terus di depan ada bunyi litiknya, biasanya itu si pelatuk apa sih, pokoknya pelatuk itulah, pelatuk mesin itu ya harus di setel ulang kayak gitu-gitu. Kemudian cek ketebalan kampas. Di sini nih biasanya kelihatan nih. Ini ketebalan kampas. Kalau misalnya dia udah di sini, berarti emang sudah waktunya diganti. Ini kan masih dia ambang. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ini masih ada ambang normal. Ini juga belum terlalu jauh nih. Kalau udah jauh masuk sini, itu ya harus ganti. Ini kampas belakang, kampas depan. Belakangnya kan tadi yang drum. Kalau yang drum ceknya begitu. Kalau yang ini di sini cek ini. Kelihatan nggak? Boleh di sini kelihatan tuh kampasnya. Kalau di kamera nggak kelihatan sih. Kampasnya kelihatan tebel apa? Udah tipis. Biasanya juga kalau misalnya kampasnya tipis itu pas kita jalan bunyi kayak gitu. Itu tanda kampasnya udah habis. Kemudian yang ke-11 nih, yang ke-11 kedua sih, yang 11. Minta pemilik untuk supaya kalian cek jalan. Kalau misalnya, wah bang, mendingan bayar dulu, nggak, mendingan cek jalan dulu. Walaupun pemiliknya misalnya minta seri, udah minta KTP-nya atau SIM-nya, atau bahkan si pemiliknya minta naik ke ikut, ya udah biarin aja. Karena kalian sebagai pemilik, kalian sebagai pembeli juga harus memikirkan perasaan si pemilik yang ketakutan bahwa unitnya akan dibawa kabur orang. Jadi biarin aja, udah nggak usah dihirauin, ikut-ikut aja. Nah, terus yang 12 fokus pas lagi jalan ya, pas lagi jalan fokus di komstir. Itu pas lagi jalan jangan ditegangin, lu megang stangnya jangan ditegangin. Ini gua ambil megang agak repot tadi ya. Jangan ditegang sampai kenceng begitu, jangan. Lemesin aja ya, lemesin kayak bayak bomot, ya biasa aja lemesin gitu. Nah itu lihat ini motor buang ke kiri, tetap belok ke kiri sendiri, apa belok ke kanan sendiri gitu. Terus atau pas lu belokin berat apa enggak gitu. Itu dipastiin sih komstirnya sih. Terus sengajain lewat jalan yang agak sedikit kasar, kejlukan kayak gitu. Tuh kalau misalnya ada suara bletuk gitu, dipastiin ya komstirnya udah pasti harus ganti komstirnya. Terus dirasain mesinnya tarikannya lemot apa enggak.
Terus pas lagi jalan pelan, ini buat metik ya, jalan pelan, gerdek apa enggak? Kalau jalan pelan kan kayak gitu, pas udah jalan agak kenceng kan baru kerasa, baru enak tuh mesinnya. Nah kayak gitu. Iya nak, sana nak. Terus apa lagi ya? Kalau misal gerdak kayak gitu, dipastiin si kampas koplingnya sudah mulai kena atau haus, atau mungkin hanya kotor sebenarnya sih kayak gitu. Keempukan sok dirasain juga. Ini saat lagi naik motor ya. Terus pencet rem depan, dia pas lagi kalian pencet rem depan, pencet nih, tit, kadang-kadang dia kesini atau kesini, itu ngerasain nggak, atau lurus aja. Kalau lurus aja berarti memang balik lagi itu komstirnya. Kalau lurus aja komstirnya masih bagus, tapi kalau misalnya kalian rem belok ke sini atau belok ke sini, ya itu harus pastiin komstirnya yang kena. Dan itu agak sedikit bahaya sih. Bukan komstirnya doang, kayaknya si segitiganya juga kena. Terus apa lagi ya? Oh nih, setelah kalian taruh kendaraannya, setelah selesai, tanya, udah ganti apa aja? Terakhir ganti oli kapan? Kemudian baru kalian minta lihat kelengkapan surat seperti kunci, tools, remote, dan lain-lain lah. Pokoknya kelengkapannya dia apa aja gitu. Nah, saat ngecek nih. Kalian kan buat temen nih, biar nggak repot nih. Teman kalian megang PPKB, kalian megang STNK. Nah, teman kalian sebutin tuh. Nah, kalian tinggal mantengin, samain. Nah, kemudian untuk mencocokkan ke motornya, STNK-nya nggak usah dibawa-bawa. BPKB-nya nggak usah dibawa-bawa. Kamu bawa STNK-nya aja, biar nggak terlalu repot megang-megangnya. BPKB kasih aja ke pemiliknya. Kalian cek. Kalau matic di sini, rangkanya, rangka mesinnya di sini. Kalau nomor rangkanya di sini. Aduh, bolak-balik. Nomor mesinnya di bawah sini, di bawah CVT di sini. Udah itu apa? Nego. Udah, tinggal nego. Negonya kayak gue bilang ini harus sesuai dengan motornya. Kalian kan udah ngecek nih motornya bagus nggak atau ada masalah apa enggak. Ya udah, tinggal kalau misalnya ada masalah atau apa ya tinggal nego. Misalnya nggak mau, ya udah gitu. Kalian cari yang gue bilang tadi, opsi yang lain gitu. Kalau misalnya dia mau, ya harus sesuai dengan perkiraan servisnya berapa nih gitu. Ya kalian juga jangan maksain untuk servis harus ditanggungin si pemilik juga, kan namanya kalian juga mau beli. Kalian harus agresin ya kalian pakai gitu. Istilahnya nego yang sesuai aja. Apalagi ya? Oh ya, satu lagi. Kalau menurut saya sih, misalnya motor atau mobil, saya sih sama aja. Itu, wah ini mesin udah banyak bongkaran nih, udah turun mesin, udah ganti ini segala macam, ganti ini, ganti ini. Itu kan udah banyak yang diganti bang gitu. Jadi motornya mesinnya pretelin. Sekarang gue balik tanya, kalau mesin udah diganti semua, udah jadiin baru segala macam, motornya enak apa enggak? Atau lo harus ke bengkel lagi karena masalah? Kalau bagi gue sih, kalau misalnya memang udah dipakai malah jadi enak, mendingan gue ambil. Karena kan udah banyak diganti, jadi mesinnya udah sehat lagi. Kalau gue sih mikirnya itu sih. Tapi kalau pendapat kalian ya beda lagi sih, terserah sih. Jadi kalau misalnya mau motornya nggak enak nih, ya udah kalian nego sampai bisa servis sendiri. Sebenarnya sama aja sih kan, benerin lagi gitu ya. Intinya sih ya sama aja. Kalau menurut saya sih udah banyak ganti nih, motornya udah enak, siapa pemilik bisa istilahnya ya udah kalau ada apa-apa balik lagi. Itu malah enak menurut gua. Jadi motor lu udah gres, motor lu udah baru gitu, walaupun setel kilometernya udah jauh gitu. Tapi mesinnya kan baru, udah banyak yang diganti. Apalagi? Udah kali ya. Udah setengah jam nih. Banyak banget, lama banget. Yaudah,
mana ngeliatin motor mulu lagi. Udah itu aja dulu. Kalau misalnya ada yang tanya-tanya boleh di komentar. Kapan gue megang ini? Kalau ada yang tanya-tanya boleh di komentar. Di komentar. Kalau ada yang salah atau kurang mohon dimaafin. Terus abang-abang yang punya ilmu lebih tolong bimbingannya minta di komen ya. Terus kalau ada yang mau dibantu untuk carikan motor second kayak gini nih. Ini motor second gue jual juga. Lexi 2018. Pajak mati sekali. Gue buka di 13,5. Itu boleh kontak di gue. Mau sekitar hanya sekedar tanya-tanya juga boleh, nggak apa-apa. Gue bebas kok, istilahnya yang penting kalian semua dapat ilmunya gitu. Ya udah sih itu dulu bagi gue. Nanti kalau misalnya ada yang tips-tips yang lain, ntar gue buat videonya insya Allah deh ya. Ini yang habis ini gue buat yang untuk si penjual motor. Itu tipsnya gimana? Nanti saksiin aja. Udah sekian dulu tips dari gue. Semoga membantu dan semoga kalian sehat selalu. Semoga tetap kuat menjalani masa pandemi ini. Lagi ya. Udah itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.